Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa beraktivitas dengan baik dan juga mempertemukan kita kembali di malam yang semoga Allah muliakan ini untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nah, alhamdulillah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di sepekan yang lalu tepatnya kita sudah menjelaskan mengenai hukum-hukum yang ada pada lam mati. Di mana ketika kita membahas berkenaan tentang lam mati, maka di dalamnya ada 5 hukum. Dan insyaallah ta'ala dari 5 hukum ini kita akan berfokus pada satu hukum saja, yang ini kaitannya nanti dengan matan Tuhfatul Atfal yang di bait nomor 24 dan juga 25. Ya, yaitu kita akan fokus pada pembahasan mengenai lam ta'rif. Ya. Perhatikan di matan Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Perhatikan di bait nomor 24 hingga 25. Kita fokus di bait 24 terlebih dahulu. Di situ Syekh Sulaiman mengatakan lilami al-halan, bahwa untuk lam pada kata al, ya, lam pada kata al atau disebut dengan lam mati, ya, di mana lam mati pada lam ta'rif itu atau lam mati yang kita ketahui itu terdapat 2 hukum. Ya, terdapat 2 hukum. Beliau mengatakan di situ halani di situ hal itu satu keadaan, halani 2 keadaan, ahwal itu artinya lebih dari 2 keadaan. Di situ ada musanna yang menandakan ada 2 hukum di dalamnya. Jadi lam mati itu terdapat 2 hukum. Yang kita akan bahas di dalamnya adalah mengenai lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Disebutkan bahwa lam ta'rif itu adalah ya lamun sakinatun zaidatun an bunyatil kalimati masbuqatan bihamzati waslin maftuhatan indal ba'i wa ba'daha ismun. Disebutkan bahwa lam ta'rif itu bahasa mudahnya kita adalah apabila ada lam mati setelahnya itu ada isim atau bisa kita sebut dengan kata benda, itu isim. Nah, lam mati apabila setelahnya ada kata benda itu ya apapun nama suatu benda. Contoh misalkan ya, kita akan membahas di sini matan Tuhfatul Atfal. Nah, yang dimana kita itu dalam membahas itu kita membutuhkan namanya buku. Buku itu kan namanya kitabun, ya. Kitabun itu artinya kitab atau buku. Nah, ini nama benda. Jadi kitabun itu adalah nama suatu benda. Nah,
Kemudian dari kata kitabun, kalau dimasukkan alif lam atau lam mati, berarti kan menjadi al-kitabu. Kan seperti itu ya. Nah, sehingga lam ta'rif ini berfungsi sebagai penunjuk suatu kata benda yang awalnya tidak tentu, atau dalam ilmu nahwu namanya nakirah, menjadi tentu, ya, menjadi tertentu, yaitu ma'rifah. Maksudnya adalah tadi contoh kitabun, itu artinya kitab. Nah, ini kan kalau dimasukkan alif lam, maka ini disebut dengan ma'rifah, al-kitabu. Yang ini kita akan bahas, yaitu adanya lam mati pada isim. Nah, ketika ada lam mati bertemu setelahnya itu isim, maka tidak semuanya itu lamnya dibaca jelas. Contoh misalkan apa ya? Contoh misalkan saya ingin mencari contoh. Contohnya misalkan, nah, bahasa Arabnya cahaya. Cahaya itu kan artinya nurun. Nah, kalau kita masukkan lam mati dibacanya an-nur. Artinya di situ lamnya tidak terbaca karena langsung dimasukkan ke huruf nun. Jadi lam mati pada lam ta'rif tadi, lam ta'rif itu saya ulangi, lam ta'rif adalah apabila ada lam mati setelahnya ada suatu benda atau adanya isim. Nah, isim ini kan ada yang dia itu lamnya tetap dibaca jelas, ada yang lamnya itu lebur, artinya hilang. Kayak contoh tadi, misalkan contoh tadi adalah al-kitabu. Maka kitab itu kan nama suatu benda, isim ya. Ketika dimasukkan lam mati al-kitabu, maka lamnya dibaca jelas. Tapi contoh yang lain, jangan jauh-jauh lah, doa. Doa itu bahasa Arabnya apa? Doa, ya kan? Nah, kalau dimasukkan alif lam, maka dibacanya ad-du'a. Artinya lamnya bukan dibaca al-du'a, melainkan ad-du'a. Jadi lam ta'rif ini adalah apabila ada lam mati, setelahnya bertemu isim, yang terjadinya perjumpaan lam mati dan isim ini terdapat dua hukum. Yang biasa kita kenal dengan idhar al-qamariyah dan juga idgham asy-syamsiyah itu. Jadi idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah ini merupakan hukum dari lam ta'rif. Ya, lam ta'rif al-qamariyah atau lam ta'rif asy-syamsiyah. Nah, yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah lam ta'rif yang al-qamariyah. Nah, makanya disebutkan di situ ya pada bait nomor pada bait nomor 25 beliau mengatakan di situ diawali pada bait nomor 24 bagian yang kedua ya. Beliau mengatakan ulahuma idhar wa fal ta'rifi. Di antara dua hukum yang beliau sebutkan adalah idhar fal ta'rifi, maka ketahuilah. Dan beliau melanjutkan pada bait nomor 25, qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Beliau mengatakan qabla arba'in, arba itu berapa? 4. Ma'ashratin ditambah asyrah berapa? 10. Sehingga 10 ditambah 4 jadinya 14. Nah, jadi huruf hijaiyah itu kan ada 29. Ya, ada 29. Nah, dari 29 huruf hijaiyah itu, ya, kita hanya mengambil 28 saja. Karena nggak mungkin lam mati ketemu alif. Karena alif selamanya mati hurufnya. Tidak mungkin huruf yang mati berjumpa dengan huruf yang mati lagi. Sehingga huruf hijaiyah yang berjumlah 29, dikurangi 1 dengan ditiadakannya alif, maka menjadi 28. Nah, 14 diantaranya masuk ke dalam hukum lam ta'rif yang sifatnya hukumnya idhar. Idhar itu maksudnya apa? Sebentar, kita akan bahas. Beliau di situ menjelaskan mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Dan huruf-huruf idhar ini ya adalah dari kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Berarti ibghi hamzah ba ghain, hajjaka ha jim kaf, wa khaf wa khafa
aqimahu, ain, qaf, ya, mim, ha. 14 huruf. Jadi huruf idhar tadi itu berjumlah 14 ya. Nah, agar kita mudah dalam menghafal atau memahaminya, dibuatlah sebuah kaidah. Dibuatlah sebuah rumus atau rumus dalam bahasa Indonesia, yaitu rumusnya apa? Dari kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, 14 huruf ini memiliki hukum idhar. Idhar itu apa? Maksudnya seperti ini. Apabila ada huruf lam mati bertemu di antara 14 huruf ini, maka lamnya harus dibaca idhar. Idhar itu artinya jelas. Makanya disebutlah hukum lam mati yang pertama ini dengan idhar al-qamariyah. Idhar artinya jelas dengan contohnya al-qamar. Al-qamar. Tadi kan disebutkan huruf idhar itu ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Berarti ada qaf. Nah, di antara contohnya al-qamari. Al-qamar. Al-qamar itu artinya adalah bulan, ya, bulan. Nah, al-qamar itu bulan. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui adalah ketika lam mati bertemu dengan huruf di antara huruf idhar, maka lamnya harus dibaca jelas. Seperti contohnya al-qamariyah. Al-qamar. Nah, alnya terbaca ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan idhar al-qamariyah. Nah, makanya kenapa disebut dengan idhar al-qamariyah? Idhar itu karena lamnya dibaca jelas. Al-qamariyah itu sebagai contoh bahwa lam mati ketika berjumpa dengan qaf yang huruf tersebut merupakan di antara huruf yang sifatnya adalah idhar, maka dibaca jelas lamnya. Nah, sehingga di antara contoh lagi, tadi kan ada 14 huruf ya. Yang pertama ini disebutkan adalah hamzah. Contoh hamzahnya adalah wal akhiratu. Wal akhiratu. Nah, di situ ada lam mati berjumpa dengan apa? Hamzah. Maka lamnya harus dibaca jelas. Dibacalah seperti ini. Wal akhiratu. Wal akhiratu. Lamnya dibaca jelas. Contoh misalkan ba. Ba, contohnya apa ba itu? Surat, misalkan contoh nama surat. Al-Buruj. Nah, itu kan ya al-babu, misalkan kalau misalnya kosakata ya. Nah, intinya adalah kalau bertemu lam mati setelahnya ba, maka dalam pengucapan lamnya harus dibaca jelas. Itu contoh misalkan ghoin ya, contohnya goib kan bahasa Arabnya ghoib ya, ghoibun. Nah, jadi kalau dimasukkan alif lam dimasukkan lam mati maka menjadi al-ghoibu. Nah, itu contohnya lagi misalkan huruf ha, misalkan ha juga ada contohnya. Bahasa Arabnya benar itu kan hakun, ya. Maka kalau dimasukkan alif lam maka menjadi al-haqqu. Lamnya dibaca jelas. Kemudian jim. Jim juga sama. Contoh jim itu apa ya? Jin. Jinnu ya, al-jin, jin. Nah, dibacanya al-jin. Al-nya jelas. Lamnya jelas. Nah, itu. Kemudian kaf. Kaf juga jangan jauh-jauh, di surat aja juga ada al-kautsar, misal al-kafirun. Nah, kan dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Lamnya jelas al-kafirun, seperti itu. Kemudian huruf waw juga ada. Contohnya misalkan al-wadud. Wadudun, kalau dimasukkan lam mati al-wadud. Atau bahasa Arabnya ya janji, wa'dun. Nah, kalau dimasukkan al-wa'du, lamnya dibaca jelas. Dan contoh kha, misalkan kha itu kita khauf, misalkan takut, misalkan kalau dimasukkan lam mati jadi al-khaufu. Nah, jadi dibaca lamnya jelas sampai setelahnya yang berjumlah hurufnya 14. Ya, jadi apabila ada lam mati berjumpa setelahnya itu adalah di 14 huruf yang dia disifati idhar, maka lamnya kita harus membaca dengan
jelas. Makanya kalau pemirsa ditanya hukum yang pertama idhar al-qamariyah, apa yang disebut dengan idhar? Idhar itu maksudnya adalah lamnya harus dibaca jelas. Al-qamariyah itu contoh dari hukum idhar itu sendiri. Langsung diberikan contoh al-qamariyah. Nah, lamnya dibaca jelas karena bertemu qaf, di mana qaf itu merupakan di antara huruf yang hukumnya adalah idhar al-qamariyah. Makanya kita nggak cukup kalau bilang gini. Kadang ada orang mengatakan hukum lam mati itu yang pertama adalah al-qamariyah sama asy-syamsiyah. Nah, kalau ada yang menjawab seperti ini, maka ini kurang sempurna jawabannya. Karena al-qamariyah dan asy-syamsiyah ini hakikatnya adalah sebuah contoh saja. Yang benar adalah idhar dan idgham. Makanya disebut idhar al-qamariyah dan juga idgham asy-syamsiyah. Nah, kita saat ini di malam ini kita hanya membahas terlebih dahulu idhar al-qamariyah terlebih dahulu. Ya, jadi idhar al-qamariyah adalah adanya lam mati berjumpa setelahnya 14 huruf yang masuk dalam kategori idhar, yaitu yang dibuatkan rumus, yaitu rumusnya adalah ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, maka ketika berjumpa di antara 14 huruf ini, lamnya harus dibaca jelas. Nah, kalau pemirsa masih bingung bagaimana tulisan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, bisa dilihat di bait nomor 25 di matan Tuhfatul Atfal bagian yang kedua. Di situ dijelaskan huruf-hurufnya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, inilah yang harus kita ketahui mengenai pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu membahas mengenai bahwasanya lam ta'rif itu terdapat dua hukum, yaitu ada lam ta'rif yang hukumnya adalah idhar al-qamariyah dan juga ada lam ta'rif yang hukumnya adalah idgham asy-syamsiyah. Dan kita baru membahas mengenai lam ta'rif idhar al-qamariyah. Kalau ada yang menanyakan kenapa disebut dengan lam ta'rif? Lam ta'rif itu adalah perjumpaan lam mati dengan isim. Ya, lam mati berjumpa dengan isim. Nah, perjumpaan dari lam mati dengan isim inilah yang nanti ada disebut dengan hukum idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah seperti itu. Nah, idhar al-qamariyah ini adalah dalam pengucapan huruf lamnya harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh meleburkan atau bahkan meniadakan. Ini tidak diperbolehkan karena jelas bahwa hukumnya adalah ilhar, yaitu dibaca jelas. Kemudian poin yang harus kita perhatikan dalam pengucapannya adalah karena ini berkenaan tentang huruf lam mati, kan idhar al-qamariyah ya, berkenaan tentang huruf lam mati, maka di antara sifat huruf lam itu adalah at-tawassut awil bainiyah, yaitu sifatnya adalah tawassut atau bainiyah, yang artinya adalah mengalirkan dengan tidak begitu lama pada huruf lamnya. Nah, maksudnya adalah kalau ada hukum idhar al-qamariyah, lamnya dibaca jelas dan juga mengalir. Ditahan maksudnya. Contoh misalkan, tadi contohnya misalkan, contoh A, misalkan al-alamin. Di situ lam mati ketemu huruf ain. Huruf ain itu kan adalah huruf idhar al-qamariyah, maka harus dialirkan. Contoh di surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Contoh di situ ada lam mati tuh. Contoh lam mati idhar al-qamariyah, maka lamnya harus dijelaskan. Contoh seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi l-nya, lam matinya, karena ini kan idhar al-qamariyah ya, l-nya, lamnya dijelaskan. Jadi jangan kita seperti ini bacanya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lamnya mungkin terbaca tapi sifat ngalirnya nggak ada. Sehingga bacaannya pun kurang sempurna. Salah sih tidak, tapi kurang sempurna saja. Ya, jadi disempurnakan juga dengan sifatnya itu aliran pada huruf lam. Maka ditahan Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi lamnya harus dibaca mengalir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi antum semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. 94,3 FM Kita Radio.
Termasuk Yarsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program Kalam Kajian Live malam hari bersama dengan guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasya Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah melahirkan beliau, yang insyaallah mesra pendengar Radio Kita FM. Kita masuk di sesi yang kedua ya, mesra pendengar, sesi pembacaan pendengar memperdengarkan ya bacaan surah Al-Quran dari para pemirsa pendengar Radio Kita FM. Namun sebelum itu, pemirsa pendengar Radio Kita FM, insyaallah kita akan simak terlebih dahulu ya penjelasan surat Asy-Syams saja di ayat yang ke-7 ya, pemirsa pendengar, tajwidnya seperti apa. Dan bagi para pemirsa pendengar Radio Kita FM yang ingin mengirimkan bacaannya, Anda bisa kirimkan bacaan surat Al-Fil ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943 melalui WhatsApp ya atau voice note, dan Anda juga bisa melalui layanan telepon di 0231 488 281 ya. Dipersilakan bagi para pendengar untuk bisa mengirimkan di nomor WhatsApp kami. Ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, kita akan perdengarkan terlebih dahulu atau kita akan simak ya penjelasan Ustaz di surah Asy-Syams ayat yang ke-7. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan membahas dan mengkaji hukum-hukum tajwid yang ada di surat Asy-Syamsi, yaitu di surat Asy-Syams, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hingga ayat yang ke-6. Kita akan melanjutkan di ayat yang ke-7 dan seterusnya. Saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Perhatikan di ayat yang ke-7, di situ nafsiwa. Nah, perhatikan di situ ada huruf fa terlebih dahulu ya, fa mati. Di mana fa mati ini dia itu fa punya sifat yang berdesis dan juga ada aliran dalam sifatnya. Maka dialirkan dulu. Wa nafsiu wa naf. Jadi jangan wa nafsiu, jangan cepat-cepat. Alirkan terlebih dahulu fa-nya. Wa nafsiu. Kemudian ada sin yang tandanya kasrotain atau tanwin, bertemu setelahnya itu huruf waw. Ini disebut dengan idgham bi gunnah. Artinya kita menahan terlebih dahulu bacaan gunnah pada tanwinnya sebelum dimasukkan ke waw atau ketika ingin dimasukkan. Jadi ditahan. Wa nafsiu wa ma siwa. Jadi jangan buru-buru. Wa nafsi wa ma. Tidak. Yang betul adalah ditahan terlebih dahulu. Kemudian ada sawaha. Ada waw yang bertasydid. Nah, ini ada perbedaan ya antara mengucapkan idgham bi gunnah dengan waw yang bertasydid. Ya, kalau siwa di situ tidak ada tasydidnya di wawnya. Sawaha di waw yang keduanya ada tasydid. Perbedaan dari sisi bacaannya adalah yang pertama harus ditahan karena hubungannya dengan idgham atau dengan gunnah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Adapun waw tasydid yang kedua itu kenapa tidak ditahan? Karena nggak ada nun mati atau tanwin. Karena di situ hanya ada waw tasydid saja. Maka di situ ada istilah dalam ilmu tajwid namanya adalah an-nabru. Atau biasa kita dengar dengan istilah an-nabr, yaitu suara yang jelas atau hentakan suara untuk menjelaskan bahwa di huruf tersebut ada tasydid.
Maka jangan dibaca wa nafsin wa ma sawwaha sawaha. Nah, kalau seperti itu nggak ada hentakan sehingga nggak jelas bahwa huruf itu ada tasydid atau tidak. Nah, dengan adanya tasydid itu dihentak sedikit. Wa nafsin wa ma sawwaha sawaha. Hentaknya itu di ketika monyong di ujungnya itu dihentak sawaha. Dan dalam hentakannya nggak boleh kita itu tidak boleh memutus suara seperti contohnya wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, suara tuh kayak berhenti sawwaha. Jadi suara itu tetap ada sawwaha sawwaha. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati bila mana pada idgham bi gunnah itu ditahan wawunya, adapun pada nabar cukup dihentakkan saja. Itu ya. Kemudian berikutnya ada fa'alha. Nah, ini berkenaan tentang materi kita sebelumnya. Di situ ada lam mati yang bertemu setelahnya huruf H. Ya, maka ini hukumnya adalah lam ta'rif yang dia itu adalah idhar alqama riyah. Jadi dijelaskan huruf lam matinya. Dengan cara apa? Mengalirkan pada lamnya. Contoh. Fa'alhamaha fa'alhamaha. Ya, jadi dialirkan, dijelaskan. Jangan cepat. Fa'alhamaha. Nah, fa'alhamaha. Nah, kalau seperti itu, lamnya tidak dijelaskan. Kemudian berikutnya, wataqawaha. Perhatikan di situ ada huruf qaf. Huruf qaf itu kan huruf qalqalah. Nah, ingat huruf qalqalah yang sukun atau huruf tebal yang sukun, jangan dibaca monyong, tapi fokus pada makhrajnya aja. Qaf itu kan di aqsal lisan, yaitu di pangkal lidah. Jadi jangan dibaca wataqwa, jangan monyong. Jangan wataqwaha, jangan. Yang betul wataqwaha. Yang monyong itu wawunya, qafnya jangan. Makanya nanti efeknya adalah apa? Pantulannya nggak jelas. Saya akan contohkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu kalau monyong. Kalau tidak monyong. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jelasan tidak monyong. Nah, itu jadi perhatikan di situ. Ya, jadi qafnya itu dipantulkan dengan ketebalan yang ada. Berikutnya di ayat yang ke-9, qad aflaha. Di situ ada qalqalah, yaitu pantulan pada dal mati. Nah, kalau ada pantulan yang di tengah, artinya ayatnya masih nyambung, itu kan namanya qalqalah sughra. Maka kita harus meringankan pantulannya. Seperti ini contohnya. Qad aflaha man zakkaha. Karena di antara kita masih banyak yang kadang itu berat. Contoh, qad af. Jadi kayak ada jeda. Harusnya kan langsung qad af. Nah, pantulan dengan huruf setelahnya jangan ada jeda. Kalau dibaca seperti ini, qad afla, qad af. Nah, ada jeda di situ. Yang betul adalah qad aflaha man zakkaha. Nah, diperhatikan di situ pada manza. Nun mati ketemu zai, hukumnya adalah ikhfa haqiqi, yaitu dibaca dengan samar nunnya. Jadi ditahan dalam masalah ikhfa ini, nunnya ditahan. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian berikutnya wa qad khaba. Nah, di situ ada qalqalah lagi. Jadi jangan dibaca wa qad khaba. Jangan. Yang betul wa qad khaba. Langsung. Wa qad kha. Bukan dibaca seperti ini. Wa qad khaba. Wa qad khaba. Jadi ada jeda di tengahnya. Nah, jadi hati-hati di situ. Mada. Nah, ada ikhfa lagi, ditahan lagi. Wa qad khaba man dassaha. Nah, di situ juga ada huruf kha ya, khaba. Jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf tebal.
kho di sini di antaranya. Jadi jangan dibaca gini. Wa qad khaba ma, wa qad khaba ma. Artinya di situ ketebalannya tidak ada. Harusnya kan khoba, khoba. Bukan khaba, bukan khaba, bukan. Yang betul khoba. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Hati-hati di ayat 7 sampai 10 ini. Hati-hati pada masalah tadi. Idgham bi gunna, ikhfa itu harus ditahan alirannya. Bacaan nunnya itu harus dibaca, ditahan agak lama. Kemudian berikutnya hati-hati pada qaf tadi, qalqalah. Ya, mau qaf mau dal tadi kan, intinya qalqalah itu kalau berada di tengah harus diringankan. Jangan dibaca berat. Contoh tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Harusnya kan wa taqwaha. Nah, jadi jangan kayak berhenti di tengah-tengah. Itu masalah qalqalah. Kemudian terakhir juga hati-hati tadi masalah khoba. Dalam membaca huruf yang tebal harus dibaca khoba, jangan khaba. Nah, mungkin itu saja yang saya perhatikan. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Syukran saja khairan atas penjelasan ya. Tadi Ustaz pengarah di Kita FM di surat As-Sams ayat yang ke-7 sampai dengan 10 ya. Ustaz pengarah di Kita FM. Semoga kita bisa belajar bersama ya di surat dan ayat-ayat tadi yang telah dijelaskan hukum tajwid bagaimana dan diperhatikan dalam kita membaca surat tersebut, atau bahkan mungkin kita jumpai ya tadi beberapa tajwid ya yang ada di ayat-ayat yang lain. Ya, Ustaz mendengar di Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan, kita akan putarkan ya pemirsa dan pendengar beberapa yang sudah mengirimkan ya pemirsa dan pendengar di Kita FM. Di sini ada dari Ibu Nur ya di Sindang Wangi, kita akan mendengarkan pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaidahum fi tajlin. Wa arsala alaihim ta'irun ababil tarmihim bi ijaratim min sijil faja'alahum ka'asbim ma'ul. Shadaqallahul adzim. Nah, barakallahu fiha kepada Ibu Nur ya. Ya, Nah, Masya Allah, semoga Allah berkahi selalu. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Masya Allah, bacanya bagus. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika membaca basmalah. Ya, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan lafzul jalalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cukup 2 harokat saja. Jangan dibaca terlalu panjang. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu panjang. Jadi cukup dibaca 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Jadi cukup 2 harokat. Kemudian tadi ada beberapa yang harus perhatikan. Pertama, masalah huruf fa. Ya, masalah huruf fa ini harus diperhatikan. Jadi bedakan antara fa dan pa. Nah, jadi sanes pa ya. Fa yang betul yaitu fa. Jadi dijelaskan. Jadi gini, pengucapan huruf fa itu adalah, jadi bibir bawah bagian dalamnya itu dinaikkan, ditempelkan ke gigi seri atas. Nah, kalau ketika mau nempel itu nanti akan ada desisan f. Nah, fa. Nah, jadi bukan bibir ketemu bibir, melainkan bibir ketemu dengan gigi. Fa. Nah, seperti itu. Makanya tadi disebutkan tadi di surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Nah, fa. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi bi ashabi. Bedakan pengucapan sya dengan so. Sya dengan so.
Kalau sya mati dibacanya ash. Kalau sa mati dibaca as. Nah, jadi yang betul bi ashabi. Ya, bukan bi ashabi. Seperti itu ya. Kemudian tadi ada huruf dad. Fi tadlil. Nah, huruf dad itu tidak boleh dipantulkan. Ya, jadi dibaca. Jadi kalau misalkan pembaca ini, beliau kalau misalkan membaca dodnya dengan cara ujung lidah naik ke atas, jadi cukup ditahan aja ke atas. Fi tadlil, fi tad. Ya, jadi kalau pakai lidah depan dinaikkan ke atas, itu ditahan aja di atas. Fi tadlil, guna untuk tidak memantulkan dodnya. Kemudian berikutnya tadi masalah panjang pendek, tarmihim. Itu ya. Nah itu, jadi itu aja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya dan juga keberkahan. Baik. Syukran saja khairan atas koreksinya, dan demikian ya tadi Ibu Nur di Sinawangi, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan sudah bergabung, dan kita akan bacakan surah pendengar Radio Kita FM. Kita perdengarkan kembali di sini datang dari Hayyan Al-Hawari ya, mesra di surah Nenggala, Masya Allah. Sepertinya anak kecil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, bacaannya bagus, ya, jelas pengucapannya, makhraj dan sifatnya. Namun ada beberapa huruf yang harus diperhatikan. Secara keumuman Masya Allah sudah bagus, ya, nada juga sudah bagus digunakan. Ada tadi masalah huruf haknya sedikit ditahan, kemudian alirkan. Contoh tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Nah, jadi dijelasin haknya lagi sedikit lagi itu ya. Masya Allah. Kemudian tadi arsala wa arsala alaihim. Jadi ra-nya sedikit ditebalkan lagi. Jadi jangan dibaca wa arsala. Arsala dengan arsala itu berbeda. Jadi dibaca arsala. Ya. Dan yang terakhir ini aja huruf lam ya. Huruf lam itu di antara pengucapannya itu, jadi jangan ujung lidah saja, akan tapi melebar ya. Contoh tadi, wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, kalau jadi jangan bil, yang betul bil. Nah, jadi lidah itu jangan dikerucut ya. Ini ngerucut ya. Jangan ngerucut ujung lidahnya, tapi mekar. Bil. Nah, ujung lidahnya mekar. Itu seperti ini. Jangan seperti ini. Ya, kalau seperti ini nanti jadi bil. Nah, harusnya kan bil. Nah, tadi sudah benar di ayat yang terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, tadi betul itu. Nah, jadi seperti itu yang benar. Nah, itu saja. Barakallahu fi. Semoga berikan keistiqomahan. Masya Allah. Baik, syukur saja atas koreksinya, dan demikian ya, Masya Allah, di Hayyan ya yang ada di surah Nenggala ya. Semoga Allah mudahkan segala sesuatu untuk bisa belajar Al-Quran ya dengan baik dan benar. Kita kembali hadirkan bersama mendengar Radio Kita FM di bacaan selanjutnya. Di sini datang dari hamba Allah ya, tidak memperkenalkan namanya ini. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masya Ya. Allah. Nah, Masya Allah, Barakallah fi. Bagus bacaannya, Masya Allah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi di huruf sad, ya sad aja. Jadi sad itu tadi, jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Ya, jangan as atau jangan ash, jangan. Jadi yang betul seperti itu. Kemudian yang terakhir hamzah. Jadi jangan alam, jangan aneh ngomongnya. Jadi ana, ya. Jadi jangan alam ya ja'al. Nah, itu hamzah bukan ain. Jadi bedakan antara pengucapan hamzah dengan ain. Nah, jadi di situ kayak tadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jangan terlalu dalam jangan. Tapi Nah, jadi hati-hati di hamzah. Jadi hati-hati di sad sama hati-hati di hamzah. Itu saja, barakallahu fih. Ya, taib, Masya Allah. Syukran saja khairan atas koreksi yang telah disampaikan ya, para mendengar di kita FM. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bersama-sama ya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Bisa tentunya ya bagi para pemirsa dan pendengar di kita FM dimanapun Anda berada, sebuah pencerahan ya, sebuah ilmu yang semoga Allah memberikan kita untuk bisa menerapkan ya terus dalam bacaan kita sehingga kita memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Ustaz, syukur saja atas waktu yang telah diluangkan kesempatan malam hari ini, dan demikian ya para pendengar di kita FM dimanapun Anda berada, kami juga ucapkan syukran jazakallahu atas kebersamaan Anda, atas keikutsertaan Anda ya di kesempatan malam hari ini, dan kami juga mohon maaf ya para pendengar di kita FM apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa pendengar di kita FM dimanapun Anda berada. Pada akhirnya pemirsa, saya dan juga Ustaz ya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Baru, Indonesia Maju.